Selamat datang di klinik kecantikan Virawens. Kami menyediakan banyak perawatan dan kakak di sini sudah appointment untuk melakukan face exam untuk pimple popping kakak ya, betul? Oke, jadi saya akan melakukan face exam untuk mengecek kondisi kulit wajah kakak. Dan nanti apakah diperlukan pimple popping atau pemecahan jerawat secara medis atau hanya pemberian obat-obatan dan salep kimia saja ya kak? Oke, saya akan mulai face exam-nya. Kakak silakan berbaring dengan posisi yang paling nyaman buat kakak ya. Oke, sambil saya mempersiapkan alat dan bahan kimianya. Oke, silakan berbaring yang paling nyaman ya kak. Oke, yang pertama saya akan memasangkan pelindung rambut berupa bandana supaya rambut kakak yang berwarni tidak mengganggu proses face exam yang akan berjalan nanti ya. Oke, saya pasangkan dulu ya kak bandananya. Jadi ini bandananya akan saya pasangkan di kakak. Mohon izin ya kak. Saya pasangkan di kepala kakak ya. Di sini. Saya hapuskan dulu ya kak. Oke, saya pikir ini sudah pas ya kak. Apakah kakak merasa sudah pas atau perlu saya kencangkan sedikit? Oke, sudah pas ya. Selanjutnya saya akan mulai dengan pembersihan wajah kakak terlebih dahulu ya, supaya membersihkan dari debu-debu yang menempel ya. Oke. Saya sudah ada tisu, dan saya lakukan ke wajah kakak ya. Mulai dari hidung, hidung ke atas, kemudian bagian dahi, kemudian pipi, pipi satunya, bagian hidung ke bawah, kemudian bagian dagu, dan menyeluruh. Oke, sudah bersih ya kak. Oke, saya akan mulai melakukan face exam untuk wajah kakak ya. Oke. Saya akan menggunakan alat bantu ini untuk menunjuk features face dari wajah kakak ya.
features of your face. Kita mulai dari bagian dahi. Saya melakukan face exam, inspeksi wajah untuk kulit wajah kakak, mulai dari bagian dahi. Bagian dahi kakak terlihat sedikit kering ya untuk bagian dahi. Dan ketika saya sentuh, memang bagian dahi ini kulit kakak cenderung kering. Dan terdapat beberapa beruntusan kecil-kecil yang timbul di dahi kakak. Apakah ketika saya sentuh terasa sakitkah beruntusannya? Oh tidak ya, berarti ini beruntusan non aktif ya. Oke, kita lihat juga tidak merah ya, melainkan beruntusannya berwarna coklat, titik-titik coklat. Oke, kita lanjut ke bagian hidung ke bawah, kemudian bagian kelopak mata, bagian hidung ke bawah. Bagian hidung ke bawah. Saya cek, saya lakukan exam. Saya lihat hidung kakak terdapat beberapa titik-titik komedo. Komedonya berupa komedo hitam. Kita lihat hidung kakak bagian sini dan sini. Dan ketika saya sentuh, kulit di hidung kakak ini malah cenderung lembab, berminyak ya kak, cenderung oily. Apa benar kakak sering keringetan di bagian sini? Oh ya betul, ini bisa saya analisis kelembabannya. Makanya ini muncul komedo ya di kulit kakak, di kulit hidungnya, karena situasi atau kondisi hidung kakak kulitnya itu cenderung oily ya. Oke, kita bagian sini kakak. Kalau bagi mata, bak mata normal ya. Ini kelembabannya bagus. Oke, kita lanjut bagian pipi ya kak. Bagian pipi biar saya sentuh terlebih dahulu. Nah,
kakak ini berarti jerawatnya terdapat di bagian pipi ya, baik pipi kanan maupun pipi kiri. Yang terlihat besar jerawatnya, pimpelnya. Bisa saya lihat, saya sentuh pelan-pelan ya kan, tidak menekan supaya tidak menyakiti jerawat kakak, karena pasti sakit ya. Saya lihat memang di bagian pipi juga kulit kakak cenderung oily ya, makanya ini muncul jerawat di pipi kakak, di pipi kanan maupun pipi kiri. Sebenarnya kalau saya lihat di bagian dahi juga ada jerawat kecil nih, jerawat anakan yang kelihatannya akan tumbuh. Nanti kita tangani juga sekalian dengan jerawat besar lainnya ya kan. Oke, kemudian bagian dagu. Bagian dagu ini saya sentuh, kulitnya halus ya dibanding wajah di bagian lainnya. Ini sama kelembabannya seperti daerah kelopak mata. Ini kelembabannya bagus, makanya di bagian dagu kakak kulitnya bersih ya, tidak oily, tidak kering, juga tidak berjerawat. Oke kak, saya sudah menemukan masalahnya dan saya putuskan untuk melakukan pimple popping atau pemecahan jerawat secara medis dibandingkan dengan hanya penggunaan salep, karena ini butuh proses fisik ya kak. Apakah kakak bersedia? Oke, saya siapkan jarumnya dulu ya. Oke. Saya akan buka dulu, kan ini steril, masih baru. Saya akan perlihatkan. Ini saya akan menggunakan dua. Ini ujungnya kan kalau bisa dilihat ini masih dibalut dengan penutup karena ini baru ya. Dan saya buka, sedikit susah bukanya. Saya akan menggunakan alat dulu untuk membukanya. Sudah terbuka. Kakak bisa lihat ini sangat tajam ya. Tapi tenang, nanti sebelum melakukan pimple popping akan dilakukan anestesi dulu untuk wajah kakak ya, supaya wajah kakak kulitnya menjadi baal alias mati sementara, tidak akan merasakan sakit seperti di bius ya kak. Ya, itu namanya anestesi, supaya kulit kakak menjadi baal, supaya tidak merasakan sentuhan maupun merasakan ketika ditusuk dengan jarum ya. Oke, saya siapkan dulu cairan anestesinya. Oke, jadi ini adalah cairan anestesinya. Saya bukakan box yang baru ya kak. Boxnya warna putih dan di dalamnya juga kemasannya warna putih, botol stiker botolnya atau mereknya ini yang tertera merek dan komposisinya.
tapi isinya itu warna ungu atau bisa disebut kemerahan juga, ungu kemerahan. Ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini seperti ini akan saya pakaikan di wajah kakak. Di sini saya mulai pakaikan di sini, pinggir-pinggir wajah. Oke, sudah. Kenapa ini warnanya merah? Karena cairan anestesi ini mengandung Tasmania fruit extract. Jadi ada ekstrak buah Tasmanianya, makanya warnanya merah. Oke, nanti akan saya ratakan dulu, tapi akan saya simpan cairan anestesinya. Oke, baik. Biar saya ratakan dulu. Ini kain sudah rata. Saya biarkan 1 menit dulu untuk memberikan waktu untuk anestesinya menyerap ke wajah kakak ya. Oke, baik. Ini sudah 1 menit dan saya akan langsung mulai untuk set pimple poppingnya ya. Sebelum saya mulai akan saya cek dulu kulit kakak, apakah ketika saya sentuh kakak merasa sentuhan atau kakak tidak merasakan apapun. Ketika saya sentuh seperti ini, masih terasa sentuhannya atau sudah tidak? Oke, sudah tidak, bikin sini. Jika tidak, bikin sini. Tidak, ini tidak, ini. Oke, tidak, berarti sudah sempurna ya, sudah bekerja anestesinya. Ini akan saya lakukan pimple popping. Saya cek dulu. Oke, kita mulai. Akan mulai di bagian dahi dulu ya kak. Saya tusuk.
Titik-titik jerawat yang saya temukan akan langsung saya popping atau saya pecahkan. Dan jerawat yang pecah kan pasti akan mengeluarkan darah maupun nanah, nanti akan saya bersihkan dengan ini. Yang mulai di bagian dahi dulu ya. Saya melakukan dengan detail semua tanda-tanda jerawat pun akan saya popping supaya mencegah menjadi besar jerawatnya. Oke, kemudian saya akan lanjut ke bagian hidung. Bagian hidung hanya sedikit ya kak, kemudian lanjut ke bagian pipi. Suara yang kakak dengar itu suara popping atau suara letupan kecil dari pecahnya jerawat. Detail dulu. Oke, bagian pipi sudah. Saya akan cek lagi untuk bagian-bagian kecil, titik-titik yang akan muncul jerawat. Akan saya pop juga dan saya pecahkan jerawatnya.
Oke, saya cek secara mendekat dulu ya kak, saya pastikan sudah semua atau belum. Saya pikir ini sudah semua ya kak, sudah saya cek semua, tinggal dibersihkan saja nanti dan melakukan proses selanjutnya ya. Dulu. Oke, selanjutnya saya akan pasangkan pimple spot yang tadi saya pecahkan jerawatnya, akan saya pasangkan untuk pimple spot sticker supaya nanti tidak iritasi ya kak. Sebelumnya akan saya bersihkan dulu dan akan saya berikan cairan dulu untuk mengurangi infeksi ya. Saya akan gunakan cotton bud. Ini cairannya untuk mengurangi infeksi. Buka. Dan saya ratakan ya kak. Oke, berikutnya akan saya pasangkan stiker medis pimple spot. Oke, kita mulai dulu untuk bagian dahi ya kak. Pasangkan ini untuk menutup di bagian dahi. Kemudian kira-kira ini saya butuh beberapa ya untuk bagian pipi, hidung, dagu juga supaya merata. Kemudian ini yang kedua bagian dagu. Oke,
kemudian bagian pipi, pipi sebelahnya, oke, saya rekatkan dulu. Dan yang terakhir bagian hidung. Oke, ini stikernya sementara ya kak. Ini saya butuh untuk didiamkan terlebih dahulu untuk pencegahan infeksi dari hasil popping, pimple popping tadi. Jadi kakak berbaring dulu di sini untuk 30 menit ya kak. Saya tinggal dulu ya.